Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas beberapa hal yang mungkin belum teman-teman ketahui sepenuhnya. Apa saja itu? Mari kita simak videonya. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk like dan share jika konten ini bermanfaat. Baik, lanjut. Bangunan dengan luas kompleks kurang lebih sekitar 144.000 meter persegi ini memiliki makna bagi tiga agama, yaitu agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam sudut pandang umat Islam, kawasan ini menjadi tempat di mana Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha pada saat peristiwa Isra Mi'raj, yang mana sebelumnya dibawa dari Masjidil Haram yang berada di kota Mekah sekarang ini ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Selain itu, tempat ini merupakan kiblat pertama bagi umat Islam yang pada akhirnya dialihkan ke Ka'bah. Sedangkan menurut kepercayaan umat Yahudi, tempat yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Al-Aqsa dipercayai merupakan bait suci pada masa lalu. Bait suci tersebut didirikan oleh Salomo atau Nabi Sulaiman dalam agama Islam dan Nabi Daud, yang mana pada tahun 586 sebelum Masehi dihancurkan oleh Babilonia. Dan menurut pandangan umat Kristiani, bangunan ini dipercaya sebagai tempat di mana Abraham atau Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya yang bernama Ishak. Selain itu pula, Masjid Al-Aqsa ini memiliki ikatan yang kuat dengan para nabi dan tokoh Bani Israel yang juga disucikan dan dihormati oleh ketiga agama ini. Bagian-bagian Masjid Al-Aqsa. Yang pertama, Masjid Al-Qibli atau Jami' Al-Aqsa. Masjid Al-Qibli atau Jami' Al-Aqsa adalah bangunan yang berada di sebelah selatan Masjid Al-Aqsa. Ciri-ciri yang khas dari bangunan yang satu ini adalah dari warna kubahnya yang berwarna keabu-abuan. Bangunan ini memiliki luas sekitar 35.000 meter persegi, yang mana dapat menampung sekitar 5.000 jemaah. Bangunan ini dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun dari pendapat yang lain mengatakan bahwa Khalifah kedua dari dinasti Umayyah lah yang membangun Masjid Al-Qibli atau Jami' Al-Aqsa tersebut. Yang kedua, yaitu Kubah Sakhroh. Kubah Sakhroh atau kubah batu adalah bangunan persegi 8 yang berwarna emas. Bangunan ini berada di bagian tengah dari kompleks Masjid Al-Aqsa, yang mana sudah tidak asing lagi bagi kita. Kubah Sakhroh ini dibangun pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Bangunan yang indah ini sempat menjadi gereja bagi umat Kristiani dengan nama Templum Domini. Di lain sisi, menurut orang Yahudi, bangunan ini merupakan tempat di mana Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya Ishak. Sedangkan menurut pandangan Islam, tempat ini merupakan titik Nabi Muhammad SAW berpijak menuju langit pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, Musola Al-Marwani. Musola Al-Marwani adalah sebuah bangunan yang berada di bawah tanah bagian tenggara dari kompleks Masjid Al-Aqsa. Bangunan ini merupakan tempat yang luas dibandingkan dari Jami' Al-Aqsa, yang mana dapat menampung sekitar 10.000 jemaah dengan luas sebesar 4.000 meter persegi. Pada awalnya, tempat ini dijadikan sebagai kandang kuda oleh tentara salib pada saat perang salib. Sampai akhirnya Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai Yerusalem atau Palestina, yang mana tempat ini beralih fungsi menjadi tempat sholat. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa bangunan ini pada awalnya merupakan tempat penyimpanan air. Yang keempat, kubah kenaikan atau Mi'raj dan kubah silsilah. Kubah kenaikan adalah kubah yang terletak di bagian selatan utara kubah Sakhroh. Bangunan ini didirikan oleh tentara salib sebagai bagian dari Templum Domini. Sedangkan kubah silsilah atau kubah rantai adalah kubah yang terletak di bagian sebelah timur dari kubah Sakhroh. Bangunan ini didirikan oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik. Masih belum diketahui kegunaan awal dari bangunan ini, namun sekarang tempat ini dijadikan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Yang kelima, Kubah Nabi.
Kubah ini terletak di bagian utara, yang mana lebih digunakan sebagai monumen simbolis dibanding sebagai tempat ibadah. Bangunan ini didirikan oleh Muhammad Bey pada tahun 1538. Menurut sebagian pendapat mengatakan bahwasannya bangunan ini merupakan tempat di mana Nabi Muhammad SAW mengimami para nabi dalam sholat pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Baik, itu tadi beberapa penjelasan menurut versi The Notisia. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam informasi tersebut, teman-teman semuanya bisa menambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowing everything comes on you, the Lord Most High. Allah